Jadi aksara 5 ini adalah aksara luar biasa. Jadi termasuk aksara luar biasa. Apabila memiliki usaha, tergantung meningkatnya rezeki tergantung pola pikir kita. Oke teman-teman, nah ini pemilik usaha. Nah ini teman-teman, pemilik usaha laundry Lapacing. Nah jadi hari ini yang mau saya aksarakan namanya teman-teman. Rumahnya berlokasi di Teluk Lerong, Samarinda Kota ya teman-teman. Oke, langsung kita samperin rumahnya pemilik laundry Lapacing. Nah ini anak-anaknya nih teman-teman, anak-anaknya. Hai rahasia. Oke, nah ini anaknya juga ya, rahasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman, jadi sore ini rencana saya kembali menghitungkan aksara nama. Nah ini sementara saya berada di rumah pemilik nama yang rencana mau saya hitungkan namanya. Nah jadi si pemilik nama ini sudah berstatus berumah tangga ya teman-teman, dan memiliki usaha laundry, tempat pencucian pakaian. Nah ini pemilik laundry Lapacing namanya ya teman-teman. Ini tempat setrikaan, salah satu pemegangnya ada di sini yang membantu pekerjanya. Nah ini si pemilik rumahnya ya teman-teman, pemilik rumah usaha laundry Lapacing, tempat pencucian pakaian. Jadi beliaunya ini yang nanti saya hitungkan namanya ya teman-teman. Ini bernama Om Roni Effendi. Nah itu anaknya. Nah ini anak yang baru lahiran nih. Nah yang baru lahiran ya teman-teman. Jadi kali ini saya menghitungkan sesuai dengan faktanya di kehidupan mereka ya teman-teman. Nah ini anaknya juga ini teman-teman. Ini anaknya juga. Jadi ini istrinya ya teman-teman, bernama Harmolika. Nah jadi kita akan menghitungkan aksara nama mereka ini sesuai dengan fakta di lapangan ya teman-teman. Jadi nggak dibuat-buat gitu teman-teman, ini real, nyata. Nah gitu teman-teman. Oke teman-teman, ikutin, langsung saya hitungkan aksaranya. Oke ya teman-teman, jadi langsung saya hitungkan ya untuk aksara dari pemilik usaha laundry Lapacing tadi ya teman-teman. Untuk suaminya bernama Roni Effendi ya teman-teman. Ini nama lengkapnya ya. Nama lengkapnya Roni Effendi ya teman-teman. Untuk istrinya bernama Harmolika. Oke ya teman-teman. Jadi Roni Effendi hidup aksaranya di Ro dan Nun. Nah untuk nama lengkap keseluruhannya ya, hidupnya yang Effendi di Nun dan di Dal ya teman-teman. Nah memiliki keseluruhan aksara Ro 8, Nun 2,
nun 2, dal 2 ya teman-teman. Nah, kita jumlahkan keseluruhannya menjadi aksara 14 ya teman-teman. Jadi 14 dikurang aksara matinya 12 menjadi 2 ya teman-teman. Jadi keseluruhan dari nama Roni Effendi itu memiliki aksara 2. Jadi nanti akan saya tuliskan kembali aksara 2 itu memiliki karakter seperti apa gitu ya teman-teman. Oke, kita kembali menghitungkan untuk aksara istrinya bernama Harmolika ya teman-teman. Hidup aksaranya di H, Ro, Mim, Lam, dan Kaf. H 5, Ro 8, 4, 6, 4 ya teman-teman. Nah, ini kita jumlahkan keseluruhannya juga teman-teman. Secara otomatis 12 tambah 12 17 tambah 27 ya. 27 dikurang aksara 12 aksara mati, secara otomatis menjadi 15 ya teman-teman. 15 kembali dikurang, oh ya sini 15 nya dikurang aksara mati kembali, secara otomatis menjadi aksara 3 ya teman-teman. Oke. Jadi Harmolika ini memiliki dari keseluruhan nama lengkapnya memiliki aksara 3 ya teman-teman. Aksara 3. Nah, jadi teman-teman, Roni Effendi dari keseluruhan nama lengkapnya memiliki aksara 2. Harmolika istrinya memiliki aksara 3 ya teman-teman. Seperti ini perhitungannya ya teman-teman. Oke, biar lebih enaknya lagi ya. Ini kita buang dulu ya. Nah, aksara 2 dan aksara 3 ya. Dari sini sudah bisa nih saya lihat. Kenapa nggak saya langsung gabungkan? Itu nanti akan saya perhitungkan. Jadi yang saya hitungkan kembali ini adalah nama panggilan ya teman-teman. Jadi untuk Roni Effendi ini memiliki nama panggilan adalah Roni tersimpan Effendi. Effendi tersimpan. Nah 10 ya aksara ya. Aksara 10 untuk panggilan setiap hari. Dari istrinya Harmolika memiliki panggilan Ika ya. Jadi Ika yang dipanggil Ika memiliki aksara 4. Ini bawaan hari-harinya juga ya teman-teman. Oke teman-teman, saya hitungkan dulu untuk keseluruhan untuk nama panggilannya ya. Dan nanti tuh teman-teman akan saya hitungkan juga untuk mengenai hitungan aksara yang tersimpan di dalam kehidupan mereka yang tersimpan. Itu akan terlihat, akan mereka lakukan atau mereka datangkan aksara itu dengan situasi tertentu gitu ya teman-teman. Aksara yang tersembunyi itu ya teman-teman. Nanti itu pun saya akan hitungkan teman-teman. Salah satunya seperti Effendi-nya yang tidak termasuk dalam hari-harinya. Jadi tetapi memiliki aksara gitu. Jadi berbeda teman-teman, dari kejumlahan nama lengkap itu beda juga hitungan aksaranya. Nah, yang tersimpan di dalam diri mereka itu ada juga teman-teman. Jadi saya akan jelaskan nanti untuk aksaranya agar dan mereka bisa juga melihat untuk perhitungan ini untuk titik kebenarannya mereka yang memilikinya ya teman-teman. Saya hanya memperhitungkan dengan metode-metode yang saya tahu ya teman-teman. Benar apa tidaknya mereka yang lebih tahu ya. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Apabila memang terdapat sisi buruknya di dalam kehidupan kita ya, di situ kita belajar untuk memerangi kekurangan itu ya teman-teman. Ini saya hitungkan untuk aksara panggilannya ya teman-teman. Roni memiliki aksara 10 ya. Ika
memiliki aksara 4 tadi ya teman-teman. Hidup di kap ini ro dan nun ya. Digabung ya teman-teman menjadi aksara memiliki ketotalan 14 dikurang aksara mati 12 menjadi aksara 2. Nah, ini berbeda teman-teman. Apa aksara 2 ini? Nah, ada lagi teman-teman. Apa arti dari aksara 2 itu? Ah, ini nama panggilan yang berlaku yang berlaku di setiap harinya mereka. Jadi nama mereka ini, nama panggilannya ini memiliki aksara 2. Aksara 2 inilah yang hadir di dalam keseharian ya. Aksara 2 ini yang kadang-kadang bukan kadang-kadang yang masuk sekarang, yang masuk ke dalam kehidupan dari perhitungan aksara Roni dan Ika ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saya hitungkan lagi aksara 2. Aksara 2. Nah, ini aksara 2 ya. Ini aksara 2. Maaf nih gara-gara papan tulisnya kecil jadi main hapus gitu ya teman-teman. Ya teman-teman perhatikan juga ya. Jadi memperhatikannya lebih mendetail lah gitu ya teman-teman. Karena apa? Karena main hapus gitu, tidak ada jejaknya gitu. Biasanya kan orang jejaknya dulu ya, riwayatnya tetap nempel gitu di sebuah papan tulis gitu. Setelah selesai penjelasan baru dihapus. Ini nggak bisa teman-teman karena papan tulisnya kecil ya. Oke, untuk aksara 2 untuk panggilan nama mereka sehari-hari memiliki aksara 2 di dalam kehidupan berumah tangga mereka ya. Aksara 2 ini aksara pahit ya teman-teman. Pahit. Saya nggak tahu nih apa terjadi di dalam kehidupan ini. Yang nyatanya kita lihat dari video yang tadi saya perlihatkan di kehidupannya ya, beliau ini memiliki usaha laundry ya teman-teman. Jadi jangan selalu berpikir bahwa kita ini memiliki usaha nih, orang nih enak atau apa. Terkadang kita melihat background, terkadang memang begitu ya, sama seperti saya juga terkadang background seperti itu, tetapi di dalamnya orang tidak tahu ya teman-teman, yang tahu hanya mereka gitu. Nah jadi ini salah satu aksara metode atau perhitungan yang bisa jadi bisa juga tidak gitu ya teman-teman. Ini hanya perhitungan saya berpatokan di perhitungan metode-metode yang saya gunakan ya. Jadi pahit ya, aksaranya pahit gitu ya. Pahit ini terjadi di dalam rumah tangga ini ya teman-teman, dari aksara panggilan Roni dan Ika gitu. Nah, pahit ini banyak pecahannya gitu teman-teman. Pahit ini terkadang suka cekcok, bisa juga suka cekcok pasti ada penyebabnya. Kita nggak tahu, ini urusan mereka ya penyebabnya apa. Pokoknya rangkupannya ini ya, suka cekcok gitu, terkadang suka cekcok ya. Kalaupun dia bilang tidak, oke, alhamdulillah, berarti ya teman-teman tidak pernah terjadi seperti itu, alhamdulillah. Ini metode saya ya, perhitungan saya. Kalaupun terjadi seperti ini, nah karena mereka sudah mengetahuinya, secara otomatis kita udah mulai berpikir bahwa ini aksara saya, artinya ini tidak baik gitu ya teman-teman. Bagaimana caranya ini tidak hadir dalam kehidupan saya, Anda lah yang lebih tahunya gitu ya teman-teman. Oke, ini sebenarnya fatal nih teman-teman. Bisa menyebabkan kalau berlarut-larut akan fatal ya. Mengurangi masuk jalannya rezeki. Karena apa? Karena terkadang hati yang selalu sakit gitu ya. Pahit ini, hati kita tuh pahit gitu ya. Jadi jalannya rezeki. Jadi tergantung mereka ya. Kata orang tua dulu ya, udah jangan beribut. Kalau ribut-ribut itu rezeki itu juga susah, katanya seperti itu. Tapi kita harus tahu pemecahannya, apa penyebabnya.
kan seperti itu teman-teman. Jadi tidak bisa untuk dia langsung dikatakan, oh Pak, kita ribut-ribut rezeki nanti susah. Nggak juga, nggak seperti itu. Ribut-ribut itu tergantung dari rumah tangga itu gitu. Ada juga yang memang seni gitu, tapi nggak lengket di hati gitu. Biar ributnya sepayah separah apapun tapi nggak lengket di hati. Nah, ada juga orang ribut kecil aja ributnya tapi lengket di hati. Nah, ini yang berbahaya ya teman-teman. Kalau udah lengket di hati, artinya memiliki kepahitan di hati. Pahit ini adalah hati ya, kita ini pahit gitu. Hati kita nggak nyaman gitu. Hati kita selalu merasa, bukan resah gitu, hati kita terlalu banyak merasa sakit yang susah untuk dijelaskan gitu ya teman-teman. Kalaupun saya jelaskan akan menimbulkan kepatalan menurut kita gitu, menurut si pemilik nama gitu. Karena apa? Terlalu berpikir akan ketakutan dengan rasa sakit hati ini. Apabila saya ungkapkan gitu, saya akan merasa nanti akan membesar atau membuat keributan yang lebih parah lagi, seperti itu. Sebenarnya ini bisa tidak ada, tergantung diri Anda sendiri gitu. Ini bisa tidak ada gitu. Kalau ini bisa hadir di dalam diri kita, bisa cepat banget hadir di dalam diri kita, tergantung diri kita. Karena kita memeluk ini gitu. Aksara ini kan sudah ada, kita peluk aksara ini. Wah, ini bahaya, akan lengket di hati kita gitu. Kalau kita tidak mau ini hadir, buang gitu. Jangan dianggap ini ada gitu ya teman-teman. Apabila dia mau masuk, udah buang. Pertama, salah satunya nanti saya akan jelaskan seperti apa ya, seperti apa karakter kita terhadap diri kita gitu. Jadi obatnya adalah diri kita sendiri, bukan orang yang ngobatin, bukan omongan orang yang ngobatin. Oke, ada omongan silahkan masuk sebagai masukan gitu. Yang baik saya akan turutin, yang tidak baik oke, biarkanlah berjalannya seperti apa adanya. Tetapi kita mengobati, intinya adalah obat, sebenarnya obat adalah diri kita sendiri gitu. Kita mengobatin diri kita sendiri agar apa? Agar hati kita tidak sakit gitu ya teman-teman. Pahit ini sakit nih, pahit ini sakit ya. Nah, jadi nama lengkapnya lagi ya teman-teman, saya hitungkan nama lengkapnya ya. Ikutin terus teman-teman ya, nama lengkapnya yang saya hitungkan. Oke teman-teman, seru banget nih cara menghitung aksara ini. Rupanya udah panjang gitu ya perhitungannya, pecahannya banyak gitu ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya untuk perhitungannya, dan semoga teman-teman ini bisa jadi pembelajaran juga ya. Apapun yang saya tuliskan setiap kali di papan tulis saya, semoga ada masukan baiknya ya bagi teman-teman ya semuanya. Oke, untuk Roni Effendi memiliki keseluruhan aksara yaitu 2 ya teman-teman. Dan harmonika memiliki keseluruhan aksara menjadi 3 ya teman-teman. Di total menjadi aksara 5. Lupa lagi tadi aku tuliskan aksara 5.
Oke, nanti saya akan tuliskan juga untuk aksara 5 itu di dalam rumah tangga mereka memiliki apa gitu ya teman-teman. Ini saya sebutkan untuk karakternya dulu ya teman-teman. Karakter dari keseluruhan nama Roni Effendi. Nah, jadi ini hadir juga. Ini berperan penting juga di dalam kehidupan ini. Dari keseluruhan nama dan nama panggilan itu berperan ya teman-teman di keseharian kita ya. Jadi aksara 2 ini memiliki karakter atau sifat ya, bawaan kita ya, orangnya pemarah, keras kepala ya. Kalau lagi marah dia akan menjadi keras kepala. Terus royal juga ya, royal juga aksara 2 ini royal, nggak pelit gitu, omongan bisa dipercaya gitu ya teman-teman, omongan bisa dipercaya. Nah, jadi untuk aksara 3 dari harmonika keseluruhan namanya, jadi memiliki aksara 3 itu memiliki karakter atau sifat bawaan di dalam dirinya itu pemarah banget nih teman-teman. Aksara 3 ini pemarah banget, kalau udah marah gila nih, meledak nih marahnya. Aksara 3 ini pemarah banget, pendendam juga ya teman-teman. Aksara 3 ini pendendam. Nah, jadi penyayang juga, dia apabila power marah itu besar, itu artinya tuh pasti ada kecenderungan penyayangnya juga besar gitu. Memiliki pemikiran penyayang juga, pemikirannya keras gitu, untuk maju gitu, pemikirannya keras gitu. Karena aksara 3 ini memiliki karakter memang cenderung pemikirannya dia keras gitu. Dia jadi kemampuan pikirnya tuh keras gitu ya teman-teman. Bisa menyimpan uang ya. Jadi apabila untuk aksara 3 ini memiliki kelebihan gitu, bisa menyimpan uang gitu teman-teman. Dia meminit uang tuh kuat banget gitu, pegangan kuat banget gitu, untuk meminit uang itu kuat banget gitu. Nah, dan salah satu karakter yang sering saya hitungkan untuk aksara 3 ini ya teman-teman, terkadang ada bisa terlihat, bisa tidak, itu tergantung dari si pemilik nama, dari pintarnya menyimpan perasaannya, menyimpan rahasia itu terkadang pintar banget gitu. Jadi pembosanan itu keras di aksara 3 ini memiliki karakter pembosanan itu juga besar ya, pembosanan, karakter pembosanan gitu. Dia mudah bosan gitu dengan apa yang ada gitu ya teman-teman. Oke, saya hitungkan tadi untuk ini ya, aksara 5 di dalam kehidupan berumah tangga mereka. Kalau mereka kemarin menggunakan perhitungan aksara nama ini ya, dengan cara dengan menikahnya dijab kabulkannya oleh pihak penghulu dengan aksara dengan nama yang lengkapnya ini, alhamdulillah ini sangat bagus ya teman-teman, karena memiliki aksara 5. Nah, seperti apa karakter aksara 5 itu? Oke, langsung kita hitungkan ya. Karakter aksara 5 itu seperti apa gitu. Karakter 5 ini memiliki aksara yang suka, anak banyak, bisa banyak atau keturunan ya, banyak, 1, 2, 3, 4, bahkan bisa lebih gitu teman-teman. Dan aksara ini adalah aksara penyabar ya teman-teman. Kalau kedatangan cobaan itu berat, insya Allah pasti bisa menjalani, karena memang aksara ini memiliki aksara penyabar gitu ya teman-teman. Tergantung dari kepribadian aksara mereka. Nah, nama panggilan atau nama lengkapnya memiliki, karena ini karakternya ini kan pemarah gitu. Jadi rasa sabarnya ini terkadang juga masuk ke dalam karakter pemarah ini. Jadi dia bercampur gitu, tergantung. Kalau mereka bisa memahami untuk pola pikir menghindari amarah ini, penyabarnya akan lebih banyak masuknya gitu. Akhirnya beban di dalam diri itu agak berkurang karena rasa sabar kita hadir di dalam diri kita. Tetapi apabila rasa sabar ini kalah dengan karakter pemarah ini, beban di dalam pikiran kita itu akan lebih besar beratnya ya teman-teman. Karena apa? Rasa sabar ini dikalahkan oleh karakter pemarah ini ya, aksara 3 dan aksara 2 gitu. Ini metode perhitungan saya ya teman-teman. Terus ada jalan. Selalu ada. Jadi nggak buntu gitu teman-teman.
Jadi apabila ada sesuatu cobaan, Allah kasih kita cobaan, Allah beratkan cobaan itu untuk meningkatkan potensi aksara 5 kita di dalam kehidupan rumah tangga. Allah kirim cobaan, berat cobaan itu ya, Allah kirim cobaan yang itu, tapi ada jalan gitu, selalu ada jalan. Nah itu nanti akan saya untuk apa dan kenapa datangnya itu ya teman-teman, untuk meningkatkan apa? Meningkatkan potensi aksara 5 di dalam kehidupan rumah tangga kita menjadi lebih baik lagi gitu ya teman-teman. Agar apa? Agar kita terdidik menjadi pasangan yang luar biasa gitu ya teman-teman. Hanya itu, Allah kirim cobaan itu, untuk apa? Untuk supaya potensi diri kita menjadi lebih baik gitu. Allah cuma kirim untuk itu gitu, agar lebih meningkatkan lagi ya. Salah satunya ya pastinya untuk ibadah. Allah pasti ingin kita lebih hebat lagi ibadahnya gitu ya teman-teman. Nah ini ya, aksara 5 ini termasuk aksara luar biasa. Apabila memiliki usaha, tergantung meningkatnya rezeki tergantung pola pikir kita. Jadi tergantung kita, semuanya itu aneh, tergantung kita. Allah serahkan semua, kamu yang tergantung. Saya udah kirim gitu. Jadi kamulah yang berpikir, karena kamu sudah memiliki aksara yang bagus ya. Menurut saya aksara bagus ini, aksara 5. Jadi meningkatkan rezeki itu tergantung pola pikir kita gitu. Jadi pola pikir kita lah yang kita mindset, pikiran kita ini kita arahkan ke yang positifnya. Apabila udah arahnya positif teman-teman, insya Allah rezeki akan meningkat tergantung dari pendapatan. Nah dari pola usaha, dari pola kerja kita. Apabila memang usaha dan kerja kita memang potensinya memang bisa besar, nah, tinggal pikiran kita untuk lebih positif lagi gitu ya teman-teman. Bagaimana caranya? Kita tekuni bidang kita ini, kita tekunin, kita terjunkan bidang kita ini, kita fokuskan ke situ. Ada gangguan atau apa, udah no comment dengan gangguan, hilangkan semua gangguan yang untuk merusak jalannya ini gitu ya teman-teman. Ini untuk keseluruhan aksara 5 ya teman-teman. Oke, jadi saya hitungkan lagi ya teman-teman untuk ke nama panggilannya tadi ya teman-teman. Roni Effendi, harmonika. Memiliki keseluruhan menjadi aksara 5 ya. Ini bagus nih teman-teman. Nama panggilan Roni dan Ika. Nah ya, ini yang berlaku setiap hari ya, memiliki keseluruhan menjadi aksara 2. Ini yang tadi saya bilang yang hadir gitu ya teman-teman. Jadi mudah, rasa tadi yang saya sudah jelaskan, pahit tadi ya teman-teman, ini akan selalu hadir gitu ya teman-teman, dari nama ini ya teman-teman. Kehadiran ini yang kadang-kadang mengurangi dari pemikiran positif kita yang sudah kita buat gitu, yang sudah kita rencanakan begitu ya teman-teman. Ternyata karena hadirnya ini ada masalah apa gitu, sudah kita rencanakan sesuatu yang sudah kita rencanakan, udah tinggal dimatangkan, ada aja jalannya gitu ya, sehingga membuat sesuatu yang matang itu tuh rencana yang sudah mau dirilis lah, rencana yang sudah mau kita jadikan itu, hadirnya 2 ini yang pahit ini membuat rencana itu menjadi nggak jadi gitu, membuat rencana itu nggak terlaksana gitu ya teman-teman, karena ada aksara 2 ini ya teman-teman. Aksara 2 ini yaitu aksara yang pahit gitu ya teman-teman. Nah jadi masukan saya ya teman-teman, jadi penyakitnya itu hanya di sini ya teman-teman, penyakitnya hanya di sini. Sepertinya yang untuk di ini penyakitnya hanya di sini. Jadi untuk nama Roni ini kan 10, Ika ini bisa dihadirkan. Nah ini saya bilang nama itu bisa ditambah atau dikurangin. Nah untuk menjadikan aksara ini menjadi atau menghilangkan aksara ini 2, kita hadirkan Ika, kita tambah H ya, dan aksara H, jadi di kap dan di H.
Ika. Nah, 4 dan 5 secara otomatis menjadi 9. 9 ketemu dengan 2 ya, 10 ya, 10. Nah, 10 menjadi 19. 19 kurang aksara mati menjadi aksara 7 ya teman-teman. Ini saya maksud nih. Nah, yang bagus banget masuk. Aksara 7 itu aksara yang luar biasa, begandeng nih. 5 ketemu dengan 7, luar biasa. Jadi aksara 7 itu memiliki aksara tingkatan tinggi. Tingkat tinggi gitu. Rezeki itu menaik gitu ya teman-teman. Ini sudah seperti pernah saya jelaskan di di video yang lalu, yaitu aksara 7 itu sudah pernah saya lihatkan. Di situ teman-teman bisa lihat itu untuk videonya seperti apa aksara 7 itu. Nah, jadi aksara 7 itu memiliki tingkatan yang tinggi gitu. Rezekinya bisa mencapai naik tergantung dari yaitu solusinya. Nah, nih saya kasih ya tambahan ya teman-teman. Ini akan naik. Proses ini akan naik dengan ibadah ya, berbuat baik. Sabar. Nah, terus mengamalkan ya, salah satunya istighfar, mengaji, puasa, nah, selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, itu amalan kita ya. Untuk apa? Untuk menghadirkan Allah selalu pantau kita. Nah, gitu. Jadi kalau apabila ini kita perkuat, tapi insya Allah Mas Roni tadi ininya dapat, ininya udah dapat. Jadi terlindungin banget tuh. Jadi aksara 2 tadi, aksara pahit tadi, aksara 2 pahit tadi ini selalu mau masuk terus nih ke sini. Tetapi karena ini benteng ininya kuat, ini kadang-kadang hadir, kadang-kadang dia masuk, kadang-kadang agak terjadi ribut. Tetapi karena benteng ini kuat bisa menghalau. Kembali lagi menjadi aksara 5. Nah, kembali lagi menjadi aksara 5 ini, tapi berusaha untuk hadir terus ya. Cobaan ini berusaha untuk hadir terus. Benteng ini kuat, nah, tapi kita carikan solusi gitu teman-teman ya. Kita capek juga nih kehadiran ini terus, pahit ini kita capek juga kehadirannya ya. Itu tadi salah satunya ya, tadi itu untuk nama Ika. Awalnya kan Ika gini ya, aksara 4 ya, kita tambah Ika, hak, hidup di hak lagi ya. Nah, memiliki aksara 9 ketemu dengan Roni aksara 10, yaitu menjadi aksara 10 menjadi 19 kurang aksara mati 7 ya teman-teman. Ini aksaranya. Jadi untuk nama panggilan ini Roni Ika ya teman-teman. Ini solusi saya, keseluruhan aksara menjadi 7. Nah, nama lengkapnya aksaranya 5, aksara suka yaitu itu selalu bahagia tuh. Nah, Roni dan Ika juga memiliki aksara 7. Untuk nama panggilannya ini aksara tingkat tinggi ya teman-teman, tingkatan tinggi gitu ya teman-teman. Memilih apabila rezekinya itu bertahap naik sampai ke tingkat 7 gitu ya teman-teman. Dia sampai naik tergantung yaitu tergantung dari usaha apa yang kita gelutin, kita bidang apa gitu, itu akan berkembang, yaitu lebih meningkatkan. Itu prosesnya tadi, perjalanannya yang sudah saya tulis tadi, ada perjalanannya. Nah, di situ ada juga amalannya. Kita ibadah ya, salah satunya ibadah, mendekatkan diri kita kepada Allah agar apa? Agar ini menjadi sempurna. Karena apa? Allah yang lindungi kita gitu ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu untuk perhitungannya teman-teman. Teman-teman, seperti itu tadi untuk perhitungan nama dari nama Roni Effendi dan Harmulika dengan nama panggilan Roni dan Ika ya teman-teman.
Jadi kebenarannya mereka yang tahu itu perhitungan saya menggunakan metode perhitungan seperti itu dengan nama lengkap atau nama panggilan gitu ya teman-teman. Saya aksarakan dengan menggunakan aksara Arab ya teman-teman. Untuk kebenarannya adalah mereka sendiri ya teman-teman. Saya hanya bisa menghitungkan benar apa tidaknya, seperti itu metode saya. Nah, jadi kalaupun ada kebenarannya, alhamdulillah lebih tingkatkan lagi kebenarannya itu untuk menjadi yang lebih baik lagi. Untuk penyakitnya tadi yang di aksara 2 itu aksara pahit, kalaupun tidak ada, nah itu hanya sebuah pelajaran dan itu hanya perhitungan saya. Kalaupun itu tidak pernah ada, nah itu pelajaran. Itu anggap aja pelajaran bahwa ini hanyalah masukan gitu ya. Artinya itu tidak ada, artinya itu lebih tingkatkan rasa syukur kita. Berarti kita lebih bersyukur kepada Allah. Artinya alhamdulillah penyakit itu tidak ada gitu. Itu hanya perhitungan metode yang saya gunakan gitu ya teman-teman. Oke ya teman-teman, sampai di sini untuk video perhitungan saya gitu. Yang suka dengan video ini, nah, jangan lupa untuk didukung terus ya, atau update terus untuk videonya Henry Gibran dengan cara hidupkan notifikasinya, like and comment, isi di kolom komentar. Apabila Anda ingin minta diperhitungkan nama Anda, isi dengan nama panggilan atau nama lengkapnya gitu, dengan jelas dan benar, tidak dikurangi dan tidak dilebihkan. Dan jangan lupa juga di subscriber teman-teman, agar apa? Agar channel Henry Gibran bisa berkembang di channelnya gitu ya teman-teman. Saya doakan di dalam kehidupannya penuh dengan kebahagiaan, yang berumah tangga memiliki keharmonisan, memiliki rezeki yang luar biasa, memiliki keturunan anak-anak yang cerdas atau penghafal Al-Quran ya teman-teman. Hanya saya ucapkan banyak terima kasih dan banyak minta maaf apabila ada kata-kata saya yang salah yang sudah menyinggung dengan perasaan teman-teman. Saya hanya manusia biasa dan saya juga masih banyak butuh belajar. Karena apa? Kita manusia hanya menjalankan amanah hidup di dunia ini. Kesempurnaan itu milik Allah semuanya. Tetapi kita berusaha untuk menghindari ketidaksempurnaan itu, atau belajar untuk mengurangi ketidaksempurnaan itu untuk menjadi yang lebih baik dan lebih hebat lagi. Oke teman-teman, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.